Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini tentang indikator Kabupaten Kota Layak Anak yang masuk dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penanggung jawab pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak di seluruh Indonesia. Indikator 9 Kabupaten Kota Layak Anak adalah presentasi lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pengungkap terwujudnya indikator 9 ini? Yaitu pertama, apakah ada peraturan atau kebijakan daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif seperti LKSA, TPA, TAS, pesantren atau sejenisnya. LKSA itu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, TPA tempat penitipan anak, TAS Taman Anak Sejahtera. Pilihan jawabannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, apa bentuknya? Bisa saja dalam bentuk peraturan daerah, atau pilihan jawaban kedua, peraturan atau keputusan atau instruksi atau surat edaran bupati wali kota. Ini semua kita harus buktikan. Tunjukkan pasal yang mengatur tentang lembaga pengasuhan alternatif. Yang kedua adalah apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif. Jawabannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, alokasinya bersumber dari APBD lebih besar dari APBN atau APBD lebih kecil dari APBN. Ini semua kita harus buktikan dalam bentuk dokumen anggaran. Lalu, apakah tersedia lembaga pengasuhan alternatif? Sebutkan jumlah lembaga pengasuhan alternatif itu. Lembaga pengasuhan alternatif mana saja? Jadi kita jumlahnya atau kita buktikan dalam bentuk list. Daftar lembaga pengasuhan alternatif. Dari lembaga pengasuhan alternatif itu yang terstandar yang mana saja? Nah, itu kita bisa himpun di dalam atau kita informasikan di tabel dalam bentuk checklist. Kemudian, apakah tersedia lembaga pengasuhan alternatif bagi anak disabilitas? Sebutkan jumlah lembaga pengasuhan alternatif. Yang perlu kita jawab dalam pertanyaan ini adalah berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif yang ada. Kemudian dari anak disabilitas itu ada berapa anak yang diadopsi oleh orang tua atau lembaga. Selanjutnya pertanyaan, apakah ada lembaga yang melakukan pemantauan dan pengawasan? Pemantauan dan pengawasan terhadap standar penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif. Jawabannya ada dua pilihan, ya atau tidak. Jika ya, sebutkan lembaga yang dimaksud. Apakah dinas sosial atau lembaga perlindungan anak? Nah, ini juga kita harus buktikan dengan foto dan laporan pemantauan. Kemudian, apakah SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif itu terlatih konvensi hak anak? Ini jawabannya ada dua, yaitu ya atau tidak. Jika ya, apa lembaga penyelenggaranya? Yaitu oleh Pemda atau pemerintah daerah atau pusat. Atau jawaban ketiga, C, forum lembaga LSM atau LSM itu sendiri atau perguruan tinggi. Buktikan dengan foto, sertifikat, laporan pelatihan konvensi anak,
lengkap dengan jadwal. Ibu bapa, pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan apakah forum anak atau kelompok anak berperan dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif. Jawabannya ini bisa 2, ya atau tidak. Kemudian kita harus buktikan, jika ya, apa perannya. Mereka melakukan sosialisasi atau memberikan informasi atau melapor ke dinas sosial. Ini juga kita harus buktikan peran dari forum anak atau kelompok anak. Selanjutnya, apakah ada kemitraan antar organisasi perangkat daerah OPD dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif? Yaitu ada 2 pilihan, ya atau tidak. Jika ya, apa perannya untuk melakukan sosialisasi atau penyediaan sumber daya manusia atau menyediakan prasarana dan sarana. Kembali lagi, sebutkan nama OPD-nya dan apa perannya di dalam catatan. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif ini? Jawabannya ada 2, ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Yaitu melakukan sosialisasi atau berkontribusi mengirimkan SDM, baik itu sebagai pengasuh atau sebagai relawan. Kemudian menyediakan dana. Lalu yang keempat adalah pemberian prasarana dan sarana. Kembali lagi, sebutkan nama LM-nya dan perannya. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif? Jawabannya ada 2 pilihan, ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Mereka melakukan sosialisasi atau mengirimkan SDM-nya sebagai relawan. Mungkin setiap minggu atau setiap bulan ada satu karyawan yang dikirim ke panti asuhan atau ke lembaga pengasuhan alternatif. Kemudian memberikan dana atau penyediaan sarana dan prasarana. Kita juga jangan lupa sebutkan nama dan peran dari dunia usaha. Selanjutnya adalah peran dari media dalam penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif. Ada 2 pilihan. Jika ya, apakah perannya? Yaitu dalam bentuk pemberitaan atau melakukan pelatihan atau mempromosikan kegiatan-kegiatan dari lembaga pengasuhan alternatif. Jangan lupa juga harus segera juga kita buktikan dan kita laporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu adalah terkait dengan nama dan peran media. Ibu bapak, ini yang sangat penting. Kalau kita sudah mengetahui informasi ini menjadi sangat berguna bagi kita untuk memastikan apakah kabupaten kota kita sudah layak anak. Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah ada program inovasi terkait dengan penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif? Inovasi ini kita bisa jawab ya atau tidak. Jika ya, apa bentuk inovasinya? Baik itu dalam bentuk produk, metode, teknologi. Harapannya inovasi ini harus dibuktikan apakah telah dipublikasikan melalui media cetak, elektronik, atau mendapatkan penghargaan minimal dari bupati dan wali kota. Ini informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan indikator 9 Kabupaten Kota Layak Anak, yaitu presentasi lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi. Ayahanda dan Bunda, kalau kita sudah mengetahui informasi ini dan kita sudah bisa mengecek atau memastikan apakah kabupaten kota kita layak anak dari indikator 9 ini. Kalau ya, kita sangat beruntung. Kalau belum, berarti ini menjadi tantangan kita semua untuk
ambil bagian, baik ibu bapak sebagai abdi negara yang ada di organisasi perangkat daerah atau berperan di lembaga masyarakat atau aktif di dunia usaha maupun sebagai pemilik media atau sebagai wartawan. Dan juga sebagai orang tua perlu juga kita mendorong peran dari anak-anak kita untuk aktif di forum anak sebagai pelopor dan pelapor. Demikian, semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita dalam memastikan kabupaten kota kita layak anak pada indikator 9 kabupaten kota layak anak, yaitu presentasi lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.